Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Konstruksi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurunisa Zahra. Saya Hamam Istarolimo. Saya Laila Fatmala. Saya Almas Lamoudani. Jangan lupa ya disimak video berikut ini. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah atau lembaga yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, tujuan utama dari pengadaan ini sendiri adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan baik sehingga mendapat hasil yang maksimal. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengadaan yang biasanya digunakan dalam proyek konstruksi. Yang pertama itu ada tradisional atau design bid build. Pada sistem ini, pemilik menunjuk konsultan untuk membuat desain, lalu mengadakan tender untuk memilih kontraktor. Konsultan dan kontraktor memiliki kontrak terpisah dan pekerjaan diawasi oleh konsultan atau pemilik. Yang kedua ada design build build. Dalam sistem ini, pemilik menyerahkan desain dan pelaksanaan kepada satu kontraktor. Pemilik hanya memberi persyaratan awal, sementara kontraktor mengembangkan desain dan melakukan pembangunan. Yang terakhir ada sistem pengadaan manajemen. Dalam sistem ini, manajer konstruksi mengelola dan mengkoordinasikan seluruh paket pekerjaan, sementara pemilik membuat kontrak langsung dengan para trade contractors. Dalam 3 jenis pengadaan tadi, biasanya ada pengaruh jenis pengadaan terhadap kinerja proyek yang dipengaruhi oleh biaya, mutu, dan waktu. Next. Selanjutnya ada metode tender. Metode tender ini ada 4. Yang pertama ada tender terbuka, yaitu proses pemilihannya diumumkan secara umum dan dapat diikuti oleh siapa saja. Yang kedua ada tender tertutup, yaitu tender ini hanya diikuti oleh pihak-pihak tertentu yang sudah diundang atau diseleksi sebelumnya oleh pihak owner. Yang ketiga ada tender selektif. Pada metode ini peserta harus melalui prakualifikasi terlebih dahulu. Nah, hanya yang lulus kualifikasi yang bisa melakukan penawaran. Selanjutnya ada negosiasi tender. Metode ini dilakukan dengan cara bernegosiasi langsung mengenai teknis dan hanya untuk mendapatkan hasil yang paling sesuai dengan dan paling menguntungkan sebelum kontrak ditandatangani. Nah, pada metode tender ini sendiri ada pengaruhnya terhadap kinerja proyek. Yang pertama, tender terbuka, yaitu persaingannya lebih luas, harganya lebih efisien, dan prosesnya bisa memakan waktu lebih panjang. Yang kedua, tender tertutup. Ketepatan waktu dan kualitas proyeknya itu lebih baik, namun dia mengurangi transparansinya serta kompetisi harganya. Yang ketiga ada tender selektif, yaitu menghasilkan peserta yang lebih berpengalaman dan memiliki resiko teknis yang lebih kecil. Yang terakhir ada tender negosiasi, itu pekerjaan dan harga menyesuaikan sebelum kontrak dibuat. Next. Selanjutnya ada strategi pengadaan tender. Strategi pengadaan tender itu sendiri merupakan cara untuk menentukan bagaimana proses tender dilakukan. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama ada waktu, anggaran, resiko, biaya, dan bahan. Ada proses pengadaan tender. Nah, yang pertama itu ada start proses pengadaan. Itu tuh mulainya seluruh kegiatan pengadaan. Kedua ada tahap undangan pengambilan dokumenter, dan selanjutnya ada cut off proses pengadaan. Itu tuh batas akhir memasukkan penawaran. Selanjutnya ada tahap implementasi, kemudian tahap kontrak. Selanjutnya ada proses perubahan kontrak, di mana itu tuh revisi kontrak jika ada penyesuaian. Nah, selanjutnya lagi itu ada perencanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, pertama itu penyusunan strategi pengadaan. Itu tuh menentukan cara dan metode terbaik untuk melakukan pengadaan. Yang kedua ada penyusunan paket tender, membuat paket pekerjaan atau barang yang akan ditenderkan. Ketiga ada daftar pengadaan, itu tuh menyusun daftar kebutuhan barang atau jasa yang harus dipenuhi. Dan terakhir itu ada permintaan pengadaan barang dan jasa. Unit pengguna mengajukan permintaan resmi untuk barang atau jasa tersebut. Bagian persiapan pengadaan. Di sini ada harga perkiraan sendiri. Itu kalau dalam pasal 27 itu artinya adalah HPS adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK. Nah, tapi di pasal sekarang yang baru itu APS itu telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak tambahan nilai. Selanjutnya ada di pasal 26. Pasal 26 ini HPS memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. Terus nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Kemudian total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah pajak pertambahan nilai. Tapi di pasal 26 yang terbaru itu nilai HPS bersifat tidak rahasia, dan rincian HPS bersifat rahasia, dan dalam ayat keempat itu di pasal 26 itu dihapus. Kemudian di pasal 31 dan pasal 32, pasal 33 itu dulunya menyebutkan jaminan dihitung berdasarkan nilai total HPS. Tapi di pasal yang terbaru di pasal 31, 32, 33 ini jaminan dihitung berdasarkan nilai HPS, bukan total HPS. Baik, selanjutnya jenis kontrak dalam pasal 27 itu dulunya berbunyi
di kontrak pengadaan barang jasa itu ada terima jadi, namun di terbaru itu ditambah dengan biaya plus imbalan, sedangkan kontrak terima jadi itu dipindahkan. Nah, terus di pasal yang lama juga di ayat kedua itu kontrak pengadaan jasa konsultansi itu ada 3 jenis, tapi di pasal terbaru itu ada 5 jenis. Itu diantaranya adalah harga satuan, lamsam, harga satuan, terus putar kunci dan biaya plus imbalan. Kemudian di pasal 27 terbaru itu ada ditambah lagi, dibagi lagi itu kontrak pengadaan jasa konsultasi non konstruksi dan konsultansi konstruksi. Itu dibagi lagi, diantaranya itu di ayat ketiga ada lamsam, waktu penugasan dan kontrak payung. Kemudian di ayat keempat itu ada lamsam dan waktu penugasan. Selanjutnya ada jenis kontrak di pasal 27. Itu dulunya menjelaskan ada tentang kontrak terima jadi atau turnkey. Itu adalah pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dan jumlah harganya pasti, kemudian pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin. Tapi di pasal 27 yang terbaru itu kontrak turnkey itu diartikan penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai, termasuk pemasangan semua perlengkapannya. Terus ditambah lagi di pasal 27 yang terbaru itu ada kontrak biaya plus imbalan. Itu adalah biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap. Jenis kontrak dalam pasal 27A itu diatur PPK itu dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud tadi di dalam pasal 27. Terus kemudian di ayat kedua itu PPK harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pasal tentang penunjukan langsung itu ada di pasal 35 ayat 5 itu yang dulunya itu kriteria barang pekerja konstruksi jasa dan lainnya itu diatur dalam huruf A sampai dengan huruf H. Namun yang terbaru itu ditambah ada huruf I. Itu pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang. Kemudian di pasal 41 ayat 5 itu tentang kriteria jasa konsultasi dalam keadaan tertentu itu meliputi dari huruf A sampai dengan huruf D. Tapi di terbaru pasalnya itu adalah ditambah dari huruf E sampai H. Golongan penyedia barang dan jasa itu dikategorikan ada 3. Itu ada pertama ada perorangan, ada PDN dan PN. PDN itu produk dalam negeri dan PN itu penyedia jasa. Kemudian ada perusahaan asing. Nah, di PDN dan PN ini dibagi lagi menjadi ada usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Nah, semua usaha ini itu diatur dalam surat izin usahanya, ada sendiri-sendiri surat izin usahanya. Itu di kalau konstruksi itu ada surat izin usaha jasa konstruksi. Kemudian ada di pembelian barang jasa konstruksi dan jasa lainnya itu ada surat izin usaha perdagangan, dan ada jasa lainnya itu ada namanya surat izin usaha industri. Kemudian ada nilai paket pengadaan, itu dibagi menjadi 2, ada nilai paket pengadaan jasa dan barang. Kalau jasa itu ada di berapa dibagian lagi, itu ada di bawah 10M, lebih dari 10M, itu kurang dari 100M, ada yang lebih dari 100M. Itu kalau misalkan ini semua kategori ini adalah konsorsium atau penggabungan dari beberapa perusahaan. Nah, kalau misalkan lebih dari 10M ini adalah salah satu anggota konsorsium itu memenuhi persyaratan sebagai usaha besar. Kemudian kalau misalkan kurang dari 100M itu ada PDN, PN, konsorsium PDN dan konsorsium PDN dengan PN. Kemudian kalau misalkan lebih dari 100M itu isinya adalah PDN, PN, konsorsium PDN, konsorsium PDN dengan PN atau PA. Dan semua ini adalah dipimpin oleh konsorsium PDN. Kemudian ada barang ini ada wajib dan non wajib. Itu adalah tender yang mensyaratkan batasan minimal TKDN hanya dapat diikuti oleh pabrikan dalam negeri. Kemudian konsorsium antar pabrikan dalam negeri atau agen distributor dari pabrikan dalam negeri. Selanjutnya ada golongan usaha, itu dibagi lagi menjadi ada tadi kan udah usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Tapi di sini ada nilai pengadaannya itu kalau misalkan kurang dari 2,5M kalau usaha kecil, dan kalau usaha menengah itu adalah kurang di antara 2,5 sampai 10M. Kemudian kalau misalnya usaha besar itu nilai pengadaannya lebih dari 10M. Nah, semuanya ini itu kalau misalkan kerjaan konstruksi itu mengikuti lembaga pengembangan jasa konstruksi gitu. Dan golongan usaha ini ada pengecualian kalau penunjukan langsung itu seperti di perusahaan-perusahaan tertentu seperti dari perusahaan BUMN. Kemudian ada pengadaan barang jasa berikut dikecualikan dari ketentuan tentang batas nilai paket tender itu dengan dilengkapi justifikasi yang disetujui oleh pejabat berwenang. Itu diantaranya menggunakan teknologi tinggi. Terus yang kedua barang jasa spesifik seperti bahan kimia khusus dan perangkat lunak teknologi informasi. Kemudian yang ketiga mempunyai persyaratan khusus. Kemudian ada dokumen tender dan penawaran barang dan jasa, itu dibagi menjadi 3 lagi. Itu ada pertama dokumen penilaian kualifikasi, itu adalah khusus untuk tender menggunakan metode pelelangan. Kemudian yang kedua itu ada dokumen tender, itu adalah surat undangan kepada peserta tender. Kemudian yang ketiga itu dokumen penawaran peserta tender, itu adalah surat penawaran, jaminan penawaran, rincian penawaran dari teknis dan harga, kemudian dokumen pendukung lainnya. Kemudian ada penetapan peserta tender. Nah, penetapan peserta tender ini itu minimal 3 PBJ. PBJ adalah penyedia barang dan jasa. Kalau misalkan 2 PBJ aja itu harus dilengkapi justifikasi dari pejabat berwenang pengelola pengada. Nah, kalau misalkan terpenuhi minimal 3 PBJ itu dilakukan pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Nah, kalau misalkan konsorsium atau penggabungan beberapa perusahaan itu harus sesama peserta tender yang terdaftar dalam bidder list, dan kedua peserta tender yang diundang dengan penyedia barang jasa yang belum terdaftar dalam bidder list. Ada proses tender pemilihan langsung. Bagaimana prosesnya itu? Yang pertama itu mengirim undangan kepada penyedia yang terdaftar dalam daftar resmi atau bidder list. Nah, kalau misalkan
pengiriman itu kurang dari 2 karena konsorsium antara peserta tender itu dia gagal atau melakukan tender baru. Kemudian kalau misalkan memasukkan penawaran itu misal 2 atau lebih, itu langsung penunjukan langsung, atau kemudian ke next, itu adalah evaluasi penawaran. Ada pelelangan. Jadi pelelangan itu atau tender itu merupakan mekanisme pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui proses persaingan yang sehat. Nah, pelelangan ini dilakukan oleh pihak pengguna jasa seperti pemerintah atau perusahaan swasta yang membutuhkan pelaksanaan pekerja konstruksi. Nah, ada beberapa jenis pelelangan atau tender. Yang pertama itu ada tender umum, yaitu pelelangan terbuka bagi seluruh penyedia yang memenuhi persyaratan. Terus yang kedua ada tender terbatas, yaitu bagi penyedia tertentu yang sudah memiliki kualifikasi khusus. Terus yang terakhir ada tender cepat. Jadi tender cepat ini digunakan pada pekerjaan dengan spesifikasi sederhana dan harga satuan yang pasti. Selanjutnya, pelelangan juga punya tahapan-tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengumuman dan pendaftaran. Yang kedua, pengambilan dokumen tender. Yang ketiga, ada pemberian penjelasan yaitu unbidding. Terus yang keempat, penyampaian dokumen penawaran. Dan yang terakhir, pembukaan dokumen penawaran. Setelah itu ada pelelangan negosiasi. Jadi pelelangan negosiasi ini merupakan metode pemilihan penyedia yang dilakukan melalui proses perundingan baik secara teknis maupun harga. Nah, ini adalah metode yang diterapkan dalam kondisi tertentu, yaitu yang pertama itu tidak ada peserta yang lulus evaluasi tender sebelumnya. Terus yang kedua ada penawaran yang diajukan seluruh peserta tidak memenuhi persyaratan minimal. Dan yang terakhir, pekerjaan bersifat darurat khusus atau hanya dapat dikerjakan oleh penyedia tertentu. Setelah itu juga dalam pelelangan negosiasi proses yang dilakukan yaitu yang pertama penilaian kemampuan dasar penyedia yang diundang untuk negosiasi. Terus yang kedua negosiasi teknis agar ruang lingkup pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna jasa. Dan yang terakhir negosiasi harga. Fungsinya itu untuk memastikan penawaran tetap efisien, kompetitif, dan wajar. Selanjutnya kita ke jaminan. Jadi di sini ada 3 jaminan, yaitu jaminan penawaran, jaminan pemeliharaan, dan jaminan uang muka. Jadi jaminan penawaran itu merupakan jaminan yang diserahkan oleh peserta tender sebagai bukti kesuksesan untuk mengikuti proses pelelangan. Nah, jika peserta ini melakukan pelanggaran, jaminan dapat dicairkan oleh panitia pengadaan. Selanjutnya ada jaminan uang muka. Jadi jaminan ini diberikan setelah penandatanganan kontrak dan sebelum uang muka dibayarkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa uang muka digunakan sesuai keperluan pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga ada jaminan pemeliharaan. Digunakan untuk menjamin bahwa penyedia akan memperbaiki kerusakan yang muncul selama masa pemeliharaan pekerjaan proyek setelah selesai proyek yang dikerjakan. Selanjutnya jaminan pelaksanaan. Jadi jaminan pelaksanaan ini jaminan yang wajib diserahkan kepada pemenang tender sebelum penandatanganan kontrak. Selanjutnya berfungsi sebagai komitmen yang penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, kualitas, waktu, dan biaya. Selanjutnya besaran jaminan ini biasanya kurang lebih 5% dari nilai kontrak, namun dapat berbeda sesuai peraturan atau kebijakan pengguna jasa. Terus juga ada jika penyedia gagal atau lalai melaksanakan pekerjaan, jaminan dapat dicairkan sebagai pengganti kerugian pengguna jasa dan dana untuk menunjuk penyedianya. Kita ke perjanjian atau kontrak. Biasanya di perjanjian ini ada isi dari perjanjian atau kontrak yang meliputi yang pertama ada ruang lingkup pekerjaan, yang kedua nilai kontrak dan sistem pembayaran, yang ketiga jangka waktu pelaksanaan, yang keempat jadwal metode kerja, dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, ketentuan mengenai perubahan pekerjaan. Selanjutnya, denda keterlambatan dan sanksi. Yang terakhir, penyelesaian sengketa. Sudah disebutkan oleh teman saya tadi, jenis kontrak yang umum digunakan yaitu ada pertama ada lamsam, kedua ada harga satuan, terus ada gabungan dari harga satuan dan lamsam, terus kontrak payung atau framework, dan design and build, dan yang terakhir ada sengketa. Selanjutnya ada evaluasi penawaran. Yang pertama itu ada evaluasi administrasi, yaitu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen seperti surat penawaran, izin usaha, sertifikat, dan jaminan penawaran. Yang kedua ada evaluasi teknis, yaitu menilai kesesuaian metode kerja, pengalaman perusahaan, dan kualifikasi tenaga ahli, serta jadwal pelaksanaan. Yang terakhir ada evaluasi harga, yaitu melakukan pemeriksaan aritmatik, kewajaran harga, serta membandingkan penawaran dengan HPS, harga perkiraan sendiri. Selanjutnya ada evaluasi aritmatik. Nah, jadi pada evaluasi ini yang dicek itu adalah apakah si perhitungan dalam penawarannya itu sudah benar. Kemudian ada sanksi dan bayanan. Jadi kalau misalnya itu menurut tanpa alasan sah, itu kena sanksi administrasi tapi bukan pidana. Kemudian ada sengketa kontrak. Ini tuh penyebabnya bisa terjadi karena perbedaan tafsir pada klausul keterlambatan pekerjaan atau spesifikasi yang tidak sesuai. Selanjutnya ada sanksi administrasi. Nah, itu tuh bentuknya peringatan, pembukaan izin, dan pencabutan sertifikasi. Lalu ada ketentuan peralihan, itu mengatur transisi dari regulasi lama ke regulasi baru. Nah, di sini ada contoh proyeknya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.